Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan bagian kedua ya. Jadi malam ini bagian kedua pembahasan ya, Gunung Bulu Bawah Karaeng, perspektif sejarah. Ini ada dua konteks ya. Konteks geomorfologi dua perspektif ya, geomorfologi mountain ya, dan perspektif sejarahnya ya. Semalam telah kami sampaikan secara geomorfologi mountain, prosesnya ini adalah proses pengangkatan ya, kita pakai istilah sederhana saja. Kemudian merupakan jenis paleovulkanik. Jadi daratan atau Sulawesi Selatan itu daratannya adalah proses pengangkatan ya. Saya gunakan gambar saja supaya mudah dipahami ya. Lautan ya, samudra, Gunung Bulu Bawah Karaeng itu terbentuk dari proses pengangkatan kerak bumi dari dasar laut terangkat, bukan pecahan benua ya. Jadi ini terangkat naik ya.
pengangkatan kerak bumi. Kita kan tahu bersama ya, secara garis besar bumi itu terdiri dari 4 lapis ya. Paling luar itu kerak bumi, di bawahnya mantel, di bawahnya magma, dan paling dalam paling tengahnya itu inti bumi. Jadi terjadi proses pengangkatan. Setelah terjadi proses pengangkatan, bentukan awalnya ya kira-kira seperti ini ya, besar. Setelah terjadi proses pengangkatan, muncul di atas permukaan laut. Ketinggian di atas permukaan laut ini, bagian daratannya ya, itu 6.780 meter ya. Setelah kita konversi dari bahasa tutur ke sekarang itu 6.780 meter dari permukaan laut ya. Tinggi daratannya itu. Kalau tinggi gunungnya harus terukur sampai ke dasar laut. Dan jenis gunung api ya. Di awal ini belum punya nama. Secara geologi, usia geologinya itu kurang ya, menurut usia geologi itu 1 juta tahun yang lampau ya. 1 juta tahun geologi. Kalau dibandingkan dengan usia bumi, menurut para ilmuwan 4 miliar, ini relatif muda. Makanya untuk konteks kekinian, para ahli geologi memberi istilah jenis paleovulkanik. Paleovulkanik itu secara harfiah gunung api purba. Dan menurut tutur Pasakbu ya,
Gunung Bulu Bawah Kering di awal ini menjadi daratan pertama di Sulawesi Selatan. Peristiwa geologi ini menjadi sangat penting bagi ilmu pengetahuan. Saya tekan karena peristiwa ini menjadi sangat penting bagi ilmu pengetahuan, dalam hal ini geologi. Jadi kita harus belajar melihat sesuatu, kepentingannya adalah kepentingan ilmu pengetahuan. Kita harus belajar seperti itu. Karena sekarang ini segala sesuatu dilihat sebagai makanan. Karena kehidupan sekarang ini mengedepankan urusan perut dibanding urusan otak. Urusan perut yang lebih prioritas ketimbang urusan kepalanya itu. Kemudian gunung api ini mengalami 3 kali erupsi. Ini gambaran geologi ya, geologinya itu.
Setelah erupsi, terbentuklah daratan seperti daratan Kota Makassar ini. Material buangan Gunung Beluk Bawah Karaeng itu yang membentuk daratan Kota Makassar sampai ke arah Maros, terutama daerah Moncongloe Maros tuh. Jejak gunung apinya itu masih ada jejaknya itu di wilayah Sinjai Timur. Di Sinjai Timur itu ada kerajaan tua yang bernama Lamati. Lamati itu nama kerajaan berdasarkan titik-titik magma, titik-titik tekanan magma, tempat keluarnya belerang itu, dan masih ada sampai sekarang itu. Sewaktu-waktu bisa aktif. Jadi Lamati bermakna seperti itu, kemudian menjadi nama kerajaan juga itu. Ciri khas bahwa ini gunung api adalah sistem aliran air, aliran sungainya itu sistem radial. Jadi aliran sungai itu radial. Maksud radial itu satu sumber kemudian mengalir, banyak aliran sungai itu. Itu ciri khas gunung api. Keistimewaan gunung api Bawah Karaeng ini, menurut para ahli, satu-satunya gunung api yang dekat dengan kota. Gunung api yang dekat dengan kota. Tetapi di balik keistimewaan itu juga yang menyebabkan mudah dirusak karena mudah diakses. Hapus ya. Ketika mengalami erupsi, erupsi ini buangannya ada debu, dan ada lava, lahar. Jadi sewaktu mengalami erupsi, yang keluar dari, kita pakai istilah perut gunung, ada debu dan ada cairan panas.
Cairan panas yang keluar itu kemudian akan membeku, membentuk batuan andesit. Ini keras. Sementara debu vulkanik membentuk batuan yang lunak, namanya tufa. Kondisi Gunung Bulu Bawah Kering saat ini didominasi oleh batuan tufa. Itu ada sampai di daerah tertingginya yang dibilang puncaknya itu batuan tufa. Karena batuan tufa ini yang menjelaskan kenapa ada air di puncak gunungnya itu. Karena sifatnya batuan tufa itu menyimpan air. Tetapi ingat, ini tidak kuat, lunak, mudah patah. Batuan tufa ini menyimpan air. Ini yang menjelaskan mengapa ada air sampai di daerah puncak gunungnya itu. Tapi harus diingat, batuan tufa ini tidak keras, melainkan sangat lunak, mudah patah. Sehingga Gunung Bulu Bawah Kering itu labil, mudah runtuh. Karena batuannya seperti ini, berbahaya kegiatan-kegiatan yang sifatnya massal, masif. Itu sangat berbahaya. Mempercepat kehancuran gunung. Itu makanya sangat tidak dibolehkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di areal Gunung Bulu Bawah Kering yang sifatnya masif. Karena mempercepat kehancuran gunung tersebut. Mulai kegiatan-kegiatan yang mengerahkan ribuan orang untuk acara 17-an atau hari-hari besar Indonesia, kegiatan bermotor cross, lokasi wisata, tidak boleh itu. Sementara kita tahu bahwa ada sejumlah wilayah sangat tergantung sumber airnya dari sini. Mulai dari Bulukumba, Sinjai, Bantaeng, Jenek Ponto, Takalar, Sungguh Minasa, Kota Makassar. Itu bergantung airnya dari sini. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu jangka panjang atau jangka menengah itu membahayakan sejumlah wilayah itu dari konteks sumber airnya.
karena mempercepat kehancurannya. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena tidak punya pengetahuan yang cukup. Kenapa kegiatan seperti itu dilakukan? Karena izin pemerintah itu. Pemerintah tidak punya pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Dan yang melakukan kegiatan juga tidak punya pengetahuan yang cukup untuk itu. Jadi kalau besok-besok terjadi bencana, sudah harus dimengerti yang bertanggung jawab itu siapa. Pemerintah wilayah Sulawesi Selatan bertanggung jawab. Pemerintah setiap kabupaten di sekitar situ bertanggung jawab kalau terjadi bencana. Jadi jangan samakan Gunung Bulu Bawakaren dengan gunung-gunung api yang ada di Pulau Jawa. Itu beda. Jenis batuannya, komposisi batuannya itu berbeda. Ya, kita harus menghapus karena papan tempat kita menulis kecil ya. Kemudian secara geologi, lapisan tanah yang subur, lapisan tanah suburnya Gunung Bulu Bawakaren itu tipis, sangat tipis. Paling tebal itu, kalaupun dapat paling tebal itu cuma 40 cm. Itu lapisan tanah subur. Ini yang menjelaskan pohon-pohon di areal Gunung Bawakaren itu akarnya muncul di permukaan karena tidak mampu menembus bagian terdalam dari lapisan tanahnya itu. Tipis lapisan suburnya itu. Dan kegiatan masif yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu telah menghilangkan lapisan tanah subur. Hal-hal seperti ini juga tidak dipahami oleh pemerintah wilayah Sulawesi Selatan, bahkan pemerintah seluruh kabupaten di sekitarnya tidak paham tentang hal ini. Para bupatinya tidak tahu tentang hal ini, tidak mengerti soal hal ini, maka mereka biarkan pengerusakan itu terjadi. Begitu juga yang melaksanakan kegiatan juga tidak punya pengetahuan tentang hal ini. Yang ada di kepalanya itu kesenangan diri masing-masing saja itu. Ini efeknya akan luar biasa, merugikan jutaan orang nanti itu. Pihak kehutanan pun tidak paham tentang hal ini. Baik BKSDA juga tidak paham tentang hal ini. Bagian tanah suburnya Gunung Bulu Bawakaren, mulai dari daerah paling tinggi, daerah puncak sudah hilang, sudah turun semuanya.
ada di Muara Jenek Berang sudah turun semua itu. Makanya gambaran sekarang itu muncul banyak batuan di atas permukaannya itu. Hamparan batuan banyak. Karena lapisan tanahnya sudah hilang. Hal ini sudah bertahun-tahun kami sampaikan. Tapi pemerintahnya tidak peduli. Jadi memang kesimpulannya ada niat dari pihak pemerintah untuk menghancurkan Gunung Bulu Bawakaraeng. Memang ada niatnya itu. Itu baru satu aspek ya. Aspek geomorfologi montennya itu. Jadi sekali lagi, jika suatu waktu terjadi bencana besar akibat kerusakan ini, yang bertanggung jawab pemerintah tingkat 1 Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten di sekitarnya, itu harus bertanggung jawab. Dan karena ini juga agenda dari Jakarta, dari pusat, maka pemerintah Indonesia juga harus bertanggung jawab tentang hal ini. Itu secara geologi ya, garis besarnya itu. Saya ulangi bagian terakhir dari live yang pertama ya. Sebelum erupsi pertama, jadi sebelum gunung api ini mengalami erupsi, datang seorang laki-laki tua itu dari Timur Tengah. Kita pakai nama umumnya saja ya, Timur Tengah. Kedatangan beliau atas suatu perintah.
Bergeraklah engkau ke arah timur, itu perintahnya. Karena tempat yang dimaksud itu sudah muncul. Bukan gunungnya, tapi tempat yang dimaksud sudah muncul. Datanglah lelaki tua itu. Lelaki tua itu kemudian memastikan bahwa dia telah tiba di tempat yang dimaksud. Indikatornya ketika mendengar suara azan. Kejadian ini sebelum Rasulullah lahir. Peristiwa ini sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah saya bilang, kapan ada azan sebelum kelahiran Rasulullah? Itu bagian lain, nanti ditanyakan ke alim ulama itu. Beliau tiba di sisi timur dari Sulawesi Selatan itu. Di sisi timur dari Sulawesi Selatan. Kalau dilihat dari arah puncak Gunung Bulu Bawah Karaing itu agak ke kanan itu. Kita tidak usah sebut nama tempatnya itu. Titik tibanya itu. Lelaki tua ini kemudian berdoa. Berdoa akan muncul satu peradaban besar di tanah ini. Itu antara lain doanya. Apakah lelaki tua ini tiba sampai di bagian tertinggi dari 6.780? Jawabannya iya. Beliau sampai ke titik tertingginya itu. Itu sebelum erupsi. Apakah lelaki tua ini datang seorang diri? Iya, seorang diri. Setelah meletakkan doanya di tempat tersebut yang kita sebut Gunung Bulu Bawah Karaing saat ini, lelaki tua ini kemudian kembali ke Timur Tengah. Kejadian ini sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Patokannya adalah suara azan. Sisi timur selatan Sulawesi itu ya mulai Bulukumba, Sinjai, Jeneponto, Bantaeng, Jeneponto sekarang ya. Itu sisi timur semua itu. Di awal-awal wilayah itu wilayah yang ramai itu. Bukan yang di sisi barat di Kota Makassar ini. Kota Makassar ini sebelum erupsi itu masih air. Kebanyakan rawa.
Kemudian lelaki tua ini kembali ke Timur Tengah. Kejadian tadi itu patokannya suara azan. Jadi cari tahu azan pertama kali itu di era kapan. Kemudian terjadi erupsi. Erupsi pertama. Kemudian erupsi kedua. Erupsi pertama, erupsi kedua itu dominan materialnya dibuang ke arah barat. Ini Kota Makassar sekarang sampai ke arah wilayah Kabupaten Maros. Dua erupsi ini membentuk daratan Kota Makassar. Juga materialnya terbuang di daerah Maros. Salah satu jejaknya itu daerah Moncongloe Maros itu. Jadi Kota Makassar itu tanah timbunan semua itu. Daratan Kota Makassar itu mirip-mirip dengan daratannya Kota Palu. Material buangan juga itu Kota Palu. Makassar juga seperti itu. Jadi memungkinkan kasus bencana di Kota Palu, Sulawesi Tengah itu akan juga terjadi di Kota Makassar tuh. Paling kurang ini ketebalannya 600 meter nih. Paling kurang. Setelah erupsi kedua, datanglah satu rombongan ke tempat yang disebut Gunung Bulu Bawah Karaing itu. Tapi waktu itu belum punya nama. Datang satu rombongan. Ini satu rumpun ini. Dan rumpun ini adalah rumpun Rasulullah. Pada abad ke-7.
kejadian ini setelah kelahiran Rasulullah. Dan kedatangan mereka ini pintu masuknya juga dari timur, selatan Sulawesi. Ada beberapa titik itu, mulai dari Bulukumba, Bantaeng, Sinjai, Jeneponto. Dari sana mereka masuk tuh. Kayaknya wilayah timur Sulawesi Selatan itu wilayah tua. Itu salah satu makna wilayah Jeneponto disebut Turatea itu, maksudnya tua itu, paling awal. Ini kejadiannya pada abad ke-7. Siapa rombongan ini? Rumpun Rasulullah. Rumpun pertama ini yang datang, kemudian mendirikan satu kerajaan pertama itu. Kerajaan pertama itu menandakan peradaban pertama. Raja pertamanya ini yang dikenal dengan Tumanurung. Makadu II. Atau Tumanurung awal. Karena rumpun ini adalah rumpun Rasulullah, disinilah awal masuknya ajaran Islam. Makanya ada tutur-tutur tua yang juga kemudian disinggung di catatan Lagaligo. Kedatangan Tumanurung awal ditandai dengan adanya bencana pada suatu gunung. Itu setelah erupsi kedua baru beliau datang. Itu bicara tentang Gunung Bulu Bawah Karaeng itu. Rumpun ini dari Timur Tengah. Rumpun Tumanurung Makadu II ini masih punya hubungan dengan lelaki tua yang pertama datang itu.
Saya susun ulang ya. Gini mengeja tumanurung. Ini ada kata nur di dalamnya itu. Itu sebutan amanah itu. Bukan tumanurung itu turun, tidak gitu pengertiannya. Ini bahasa Timur Tengah. Di saat itu kerajaan yang sangat besar menguasai banyak wilayah adalah Persia. Jadi dari sini Timur Tengah yang dimaksud ini Persia. Cuma Persia itu luas. Persia yang mana? Makanya kalau mau bahas sejarah di tempat ini, kita harus tahu sejarah global dulu. Kemudian tumanurung Makadudua memberi nama tempat tersebut. Yang dikenal sekarang dengan Bulu Bawah Karaeng. Tetapi nama yang diberikan di awal itu bukan seperti ini namanya. Sebutannya bukan Bulu Bawah Karaeng. Lain namanya, tapi maknanya sama. Makanya kita harus tahu ada bahasa pertama, ada bahasa kedua, baru muncul bahasa Tae. Baru ke bawahnya bahasa Makassar. Peneliti Eropa tidak mengetahui, tidak menemukan ini. Mereka hanya temukan Tae. Jadi ada dua bahasa di atasnya bahasa Tae. Nama awal Gunung Bulu Bawah Karaeng, nama pertamanya itu menggunakan bahasa Persia. Tapi maknanya sama.
Jadi nama awalnya bulu bahu karaeng. Baru kemudian berubah menjadi bulu bawah karaeng. Perubahan ini tidak lama selang waktunya. Kata baho itu banyak tempat di daerah kerajaan Pamona itu yang dibilang Marwali sekarang itu banyak kata baho digunakan itu. Di beberapa tempat di Sulawesi Selatan masih kita temukan kata baho. Ini bukan bahasa Makassar. Jadi lebih duluan ada sebutan Bawah Karaeng ketimbang sebutan Makassar. Jadi di abad ke-7 muncul kerajaan pertama yang disebut dengan era Tumanurung Makadudua. Ini kerajaan pertama di Sulawesi Selatan itu. Tempatnya di Gunung Bulu Bawah Karaeng. Tumanurung Makadudua juga yang memberi nama itu Bulu Bawah Karaeng itu. Jadi dua bahasa itu mengalami perubahan menjadi Bulu Bawah Karaeng.
Kedatangan Tumanurung Makade II itu setelah memberi nama Bulu Bawah Karang, itu nama tempat, bukan nama gunung. Kemudian beliau juga membuat masjid. Ada bangunan masjid di bagian puncaknya itu. Sekaligus ini penanda era pertamanya Islam di tanah ini. Itu abad ke-7. Jadi bukan lagi itu Islam yang diceritakan dalam sejarah-sejarah yang banyak dipahami sekarang itu. Pada abad ke-17. Omong kosong itu. Dan di sini juga, di era ini juga dibuat satu bangunan tempat belajar Islam, tentang Islam. Nama bangunan ini Tudang Angin. Ya, kalau sekarang mungkin seperti pesantren. Karena di sini awal peradaban dan Tudang Angin ini sangat dikenal pada saat itu. Maka wilayah selatan Sulawesi itu kemudian diidentikan dengan Tudang Angin. Maka muncullah Sulsel Tanah Tokdang itu. Itu bicara tentang awal peradaban, bicara tentang Gunung Bulu Bawah Karang itu. Tudang Angin ini, istilah ini, kalau dicari latar belakangnya, nanti kita akan masuk ke istilah Istana Putih. Sebutan Istana Putih itu mulai diperkenalkan di era Nabi Idris. Yang masih bertahan sebutan Istana Putih saat ini itu ada di Jordania. Itu ada bangunannya sampai sekarang itu, Istana Putih. Dan dari situ kemudian Amerika dapat inspirasi untuk mengambil sebutan itu menjadi sebutan Gedung Putih di negaranya itu, di Amerika. Itu sejarahnya ada semua itu. Saya kasih penekanan di bagian sini ya. Setelah erupsi kedua, datanglah satu rombongan dari Timur Tengah. Rombongan itu adalah rumpun Rasulullah pada abad ke-7. Karena pada saat itu Persia merupakan
suku bangsa yang luas wilayah kekuasaannya. Maka ini juga disebut datang dari Persia. Suka tidak suka memang seperti itu kejadiannya. Nah, Rukun Rasulullah ini yang pertama kali membawa ajaran Islam di tanah ini, di selatan Sulawesi ini. Dan Tumanurung Makadu II ini yang memberi nama Bawah Karaeng itu. Tumanurung Makadu II juga yang memperkenalkan satu tempat belajar keislaman namanya Tudang Angin. Jadi Tudang Angin itu titiknya di Bulu Bawah Karaeng. Karena ini menyangkut sejarah munculnya peradaban di selatan Sulawesi, maka logis untuk tempat itu dijaga, bukan dirusak. Karena sejarah awalnya tempat belajar keislaman, maka tidak boleh ada kegiatan lain selain tentang keislaman di tempat tersebut. Tidak boleh ada acara 17-an, motor cross dan apapun tidak boleh ada itu. Tidak boleh ada yang dibilang wisata apapun, tidak ada. Karena ini tempat bersejarah bagi selatan Sulawesi, khususnya Makassar itu. Dan bangunan masjid pertama di tanah ini itu di Bawah Karaeng, bangunan masjid. Cuma kita tidak temukan lagi karena bahan bakunya kan dari kayu, itu sudah hancur. Itu nanti yang akan menjelaskan semua aktivitas ritual keislaman dilakukan di Bawah Karaeng. Karena ada ini, bibit sejarahnya ada di situ. Kalau ditanya, apakah ada orang sebelum Tumanurung Makadu II, sebelum Tumanurung Makadu II datang, apakah ada orang yang pernah menetap di tanah ini? Jawabannya ada, bisa saja ada itu. Jadi temuan-temuan arkeologi yang menunjukkan bahwa itu ada, ya itu benar itu. Tetapi menjadi tidak benar kalau sudah bicara peradaban. Kalau cuma sekedar datang, tinggal, hidup, makan, minum, tidur, dan mati, ya ada itu. Tapi mereka tidak meletakkan peradaban. Jadi abad ke-7 Tumanurung Makadu II ini yang meletakkan peradaban awal.
Kalau sebelumnya ada yang pernah tinggal, ya ada, tapi tidak meletakkan peradaban. Saya pertegas tulisan peradaban ya. Ada adab. Karena Tumanurung Makaduduwa ini datang dari rumpun Rasulullah, maka ini Tumanurung Makaduduwa ini ahlul bait. Kerajaan pertama, peradaban awal pertama di Sulawesi Selatan itu terletak di Bulu Bawah Karaeng. Kemudian masih di era Tumanurung Makaduduwa datang lagi satu rumpun atau satu bani. Jadi masih di era kerajaan pertama, era Tumanurung Makaduduwa, datang lagi satu rumpun dari Timur Tengah, datang lagi satu bani. Bani ini bernama Al-Makasauri. Di sini dibuat bangunan masjid. Membuat tempat belajar namanya Tudang Angin. Memberi nama Bulu Bawah Karaeng. Di era Tumanurung Makaduduwa datang lagi satu rumpun ahlul bait. Al-Makasauri. Dari sini kemudian muncul ajaran, disebut ajaran Makassar, Mangkasara. Ada kitabnya, ada ajarannya itu. Yang kemudian ajaran itu dikenal dengan ajaran Tau Mangkasara.
Ini setelah erupsi kedua. Jadi abad ke-7 datang rumpun Rasulullah Tumanurung Makado II, itu rumpun Ahlul Bait. Memberi nama Bulu Bawa Karaeng. Membuat bangunan masjid. Membangun tempat belajar namanya Tudang Angin. Ini sebagai penanda era awal Islam di tanah ini. Dan masih era kerajaan Tumanurung Makado II, datang lagi satu rumpun, Bani Al-Makasauri. Dari sini kemudian turun ajaran Mangkasara. Di sini awal pertama dikenal kata Makassar, abad ke-7. Bukan seperti yang ditulis di buku-buku sejarah peninggalan Belanda, Akasaraki, bukan itu. Kemudian dikenal ajaran Tau Mangkasara. Jadi Mangkasara itu di awal nama ajaran. Bukan nama etnis, nama ajaran. Kita berlama-lama di bagian ini dulu. Jadi Bulu Bawa Karaeng itu awal peradaban di selatan Sulawesi. Pemukiman awal, titik awal pemukiman yang munculnya peradaban. Jadi Makassar itu diperkenalkan oleh satu bani Al-Makasauri. Makassar itu nama ajaran. Nama ajarannya Tau Mangkasara. Jadi Tau Mangkasar itu nama ajaran. Siapapun mereka yang hidup dengan ajaran ini, dengan ajaran Tau Mangkasara, maka disebut Tau Mangkasara. Tidak bisa disebut Tau Mangkasara kalau hidupnya tidak sesuai dengan ajaran Tau Mangkasara. Makanya saya naikkan dulu ini. Jadi di awal ini bukan nama etnis, nama ajaran ini. Siapapun mereka yang hidup dengan ajaran Tau Mangkasara, maka disebut Tau Mangkasara. Jadi Tau Mangkasara itu nama ajaran. Kalau ini diturunkan, diartikan sebagai manusia Makassar, itu artinya mereka yang hidupnya
menjalankan ajaran Tau Mangkasar. Itu disebut manusia Makassar. Secara operasional lagi diturunkan orang Makassar. Yang dimaksud orang Makassar itu orang yang Makassar, orang yang Mangkasara. Artinya orang yang kehidupannya berdasarkan ajaran Tau Mangkasara. Itu yang disebut orang Makassar. Tidak disebut orang Makassar kalau hidupnya tidak sesuai dengan ajaran Tau Mangkasara. Hati-hati mengatakan diri orang Makassar. Sehingga istilah seperti Al-Makassari ini bukan istilah asal-asalan. Kita boleh menggunakan kata Al-Makassari kalau kita ada hubungan dengan rumpun ini, Al-Makassauri. Atau paling kurang kita boleh menggunakan Al-Makassari di nama kita kalau kita hidup dengan ajaran Tau Mangkasar. Bukan sekedar Al-Makassari artinya dari Makassar, bukan seperti itu. Makanya Syekh Yusuf sangat wajar menggunakan Al-Makassari. Sekarang orang-orang semau-maunya menggunakan Al-Makassari. Tapi pengetahuannya tentang Tau Mangkasar kosong, tidak tahu apa-apa. Bergaya saja menggunakan seperti ini. Penjelasan ini sekaligus untuk menjawab perdebatan panjang asal-usul kata Makassar itu. Jadi, belajarlah untuk tahu diri kalau mau menggunakan Al-Makassari. Tidak ada orang yang menggunakan kata Al-Makassari ilmu agama Islamnya rendah, tidak ada itu. Al-Makassari itu bukan sekedar bahwa berasal dari Makassar, bukan seperti itu pengertiannya. Cuma karena sekarang ini banyak orang tidak punya malu, ya seenak perutnya pakai saja gitu. Nah, karena di awal itu Bulu Bawakaraeng pusat belajar keislaman, datanglah berbagai suku bangsa. Bukan hanya di wilayah selatan Sulawesi, dari luar Asia Tenggara datang. Dari luar banyak yang datang untuk belajar. Mengapa mereka datang belajar? Karena Ahlul Bait di sini. Itulah sebabnya Gunung Bulu Bawakaraeng bagian dari peradaban selatan Sulawesi. Semua orang yang mengatakan dirinya orang selatan Sulawesi bertanggung jawab untuk melindungi Gunung Bulu Bawakaraeng, termasuk Makassar itu. Terutama Makassar. Jadi sejarah Makassar tidak bisa dilepas dari Gunung Bulu Bawakaraeng.
Ini tidak bisa dilepas dari Makassar. Makassar. Jadi asal usul Makassar itu titiknya dari Bulu Bawah Karaeng. Itulah sebabnya diingatkan di lagu-lagu Makassar yang mengatakan Bulu Bawah Karaeng itu pasolongan Cerakna atau Makassar. Asal usul tanah tumpah darah, tanah kelahiran Makassar, maksudnya itu. Maka kewajiban sebuah orang Makassar untuk menjaga Bulu Bawah Karaeng, bukan merusaknya. Jadi Bulu Bawah Karaeng itu salah satu eksistensinya adalah bagian dari sejarah Makassar. Merusak Bawah Karaeng itu berarti merusak sejarah Makassar. Jadi kalau Anda mengatakan diri Anda orang Makassar, lakukan sesuatu untuk lindungi Gunung Bulu Bawah Karaeng. Jangan diam, lakukan sesuatu. Kewajiban orang Makassar untuk melindungi Gunung Bulu Bawah Karaeng. Kewajiban orang Makassar. Jangan diam. Kalau orang Makassar marah karena Gunung Bulu Bawah Karaeng dirusak, itu wajar. Dan itu wajib untuk marah. Mudah dimengerti kan? Mengapa kami sebagai orang Makassar harus marah karena Bulu Bawah Karaeng dirusak? Jadi melindungi Gunung Bulu Bawah Karaeng itu kewajiban orang Makassar. Itu paling utama dan menjadi kewajiban seluruh orang-orang Selatan Sulawesi. Jadi ini bukan urusan ekosistem, ini urusan sejarah Makassar. Menghina Gunung Bulu Bawah Karaeng itu sama dengan menghina sejarah Makassar, sama dengan menghina sejarah peradaban Sulawesi Selatan itu. Anda mau dihina? Sejarah Anda dihina, mau? Wajar orang Makassar marah, bahkan harus marah kalau Gunung Bulu Bawah Karaengnya dirusak. Makanya jangan samakan Gunung Bulu Bawah Karaeng dengan gunung-gunung yang lain.
Dan ketika tempat ini diberi nama Bulu Bawah Karaeng, di sini pertama kali diperkenalkan istilah karaeng. Jadi ketika raja pertama di tanah ini Tuan Guru Makadu II yang pertama memperkenalkan Bulu Bawah Karaeng. Jadi bulu itu bermakna tempat. Salah satunya bermakna tempat. Disinilah pertama kali muncul istilah karaeng. Dari bahasa Arab ini. Mulia. Makhluk ciptaan Maha Pencipta, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama menggunakan kata karaeng itu adalah bulu bawah karaeng. Ini yang paling pertama itu. Dan saat ini banyak karaeng-karaeng tidak mengerti soal hal ini. Hanya tahu menggunakan karaeng, tapi tidak tahu sejarahnya. Justru semua yang punya gelar karaeng itu harus marah kalau ketika bulu bawah karaeng dirusak. Semua karaeng di tanah ini harus marah ketika bulu bawah karaeng dirusak. Yang pertama kali menggunakan kata karaeng di tanah ini itu bulu bawah karaeng. Jangan lagi gunakan istilah karaeng kalau kita tidak marah gunung bulu bawah karaeng dirusak. Merusak gunung bulu bawah karaeng itu sama dengan mempermalukan gelar karaeng. Makanya ada ungkapan Makassar tanah karaeng. Makassar tanah karaeng itu bukan berartinya karena banyak orang bergelar karaeng, bukan. Makassar tanah karaeng itu artinya Makassar itu tanah yang mulia. Tanah Mangkasar itu tanah karaeng artinya tanah yang mulia. Tanahnya mulia.
Maka yang tinggal di atasnya itu harus orang mulia, bukan orang hina. Orang yang perilakunya mulia. Saya rangkum sebelum saya akhiri ya. Setelah erupsi kedua, pada abad ke-7 datang rumpun Tumanurung Makaduduwa. Ini menjadi raja pertama. Namanya era Kerajaan Tumanurung Makaduduwa. Kemudian pertama kali ada bangunan masjid. Pertama kali ada pusat pendidikan Islam yang bernama Tudang Angin. Kemudian masuk Bani Al-Makasauri. Di sini muncullah ajaran Tau Mangkasara. Mereka ini adalah Ahlul Bait. Belum ada kerajaan satupun di selatan Sulawesi pada saat ini. Belum ada. Ini kerajaan awal. Kerajaan awal di selatan Sulawesi. Rajanya Tumanurung Makaduduwa. Itu dari Timur Tengah dan menjadi raja pertama. Dan pertama kali Islam ada di tanah ini. Abad ke-7 semua itu. Anda hitung saja, Rasulullah lahir 571 Masehi. 40 tahun kemudian menerima syariat Islam, jadi kurang lebih 611. Itu masuk era abad ke-7. Rasulullah wafat 632 Masehi. Mengapa tidak dibuka nama aslinya? Itu aturan dalam Ahlul Bait. Itu adab.
cukup kita mengenalnya dengan gelar tu ma nurung, maka dua itu gelar amanah itu. Bukan yang diartikan orang tu manurung turun, bukan begitu. Dengan penjelasan ini, yang mengikuti penjelasan ini, maka kalian mulai mengerti mengapa kami marah Gunung Bulu Bawah Karaeng diperlakukan tidak sesuai dengan eksistensinya. Ini eksistensinya, ini salah satunya ini. Ini lebih dari sekedar persoalan ekosistem. Lebih dari sekedar urusan kehutanan. Yang harus digarisbawahi, yang memberi nama Bulu Bawah Karaeng itu Tumanurung Makadudua. Dan itu bukan bahasa Makassar. Lebih duluan ada kata Bawah Karaeng ketimbang kata Makassar. Karena ini sifatnya kapita selecta, poin-poin besarnya saja yang kami sampaikan. Sulit kalian dapat di literasi seperti ini, sulit. Tetapi karena sepertinya di Indonesia ini ada yang tahu sejarah ini dan mereka tidak suka dengan ini, maka mereka ingin menghancurkan Bulu Bawah Karaeng. Ada sekelompok orang di negeri ini ingin menghancurkan Gunung Bulu Bawah Karaeng karena dia tahu itu sudah urusan politik. Dan kewajiban kita yang masih mengaku sebagai orang Selatan Sulawesi untuk bersatu bersama-sama melindungi Gunung Bulu Bawah Karaeng. Dan kewajiban utama orang Makassar untuk marah ketika Gunung Bulu Bawah Karaengnya diganggu. Ia menjunikana Bawah Karaeng pas solongan cerak atau Makassar. Ada juga sebutan Bawah Karaeng itu Pocina Mangkasara. Pocina ini diganggu. Jika setelah penjelasan ini semua pada diam saja, itu artinya apa? Memang sudah tidak ada yang disebut orang Makassar, sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah orang-orang Indonesia yang berbahasa Makassar. Kita lihat saja nanti. Tapi ingat, proses geologinya itu akan muncul juga. Kan ada bencana besar itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menggugah hati kita untuk bergerak. Mengingatkan banyak orang, mengingatkan pihak pemerintah untuk tidak mengganggu, tidak mengapa-apakan, tidak mengutak-ngatik tempat area yang disebut Gunung Bulu Bawah Karaeng itu.
Tujuan live ini untuk memberitahu kewajiban kita sebagai orang Makassar, untuk memberitahu kewajiban kita sebagai orang-orang Selatan Sulawesi, bahwa kita punya kewajiban untuk melindungi Gunung Bulu Bawah Karaeng. Dan apa yang kami sampaikan ini sudah 3 kali kami sampaikan dalam forum yang disebut Kadu Pakang, penyampaian sejarah di bawah sumpah. Itu adab. Mudah-mudahan penjelasan yang bersifat garis besar ini sudah bisa menggugah kita untuk melakukan sesuatu. Terima kasih sudah mengikuti live ini. Semoga bermanfaat dan lakukan sesuatu. Kita sama-sama melakukan sesuatu untuk melindungi Gunung Bulu Bawah Karaeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sare kamaseku pasare batara manna monjona kam